Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah serupa tapi tak sama. Di dalam Alkitab saudara, ada kata atau kalimat yang tulisannya sama tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Ya. Ada kata atau kalimat yang sama tetapi mempunyai pengertian yang berbeda, bahkan mempunyai pengertian yang bertolak belakang, saudara. Yang pertama kita akan melihat kata madu di dalam Alkitab. Yeskiel 3 ayat yang ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Puji Tuhan. Gulungan kitab di sini saudara mempunyai arti firman Tuhan. Pada waktu Yeskiel memakan gulungan kitab, maka dikatakan rasanya manis seperti madu. Jadi firman Tuhan itu manis seperti madu saudara. Ya. Jadi di sini madu berarti firman Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Perempuan nakal, mulutnya semanis madu, dan kata-katanya memikat hati. Madu di sini, saudara, adalah perkataan yang memikat hati, perkataan yang manis dari perempuan nakal atau perempuan jalang. Ya, madu berarti perkataan yang manis, perkataan yang memikat hati dari perempuan nakal. Artinya apa, saudara? Perkataan yang menjerat, ya. Perkataan yang merayu, bagaikan madu, manis bagaikan madu. Jadi yang pertama, madu berarti firman Tuhan. Madu dalam Amsal 5 ayat 3 adalah perkataan yang merayu, yang menjerat, yang menjebak, manis bagaikan madu, ya. Dua kata-kata yang sama tetapi mempunyai arti yang berbeda, saudara. Serupa tapi tak sama. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan melihat kata singa dalam Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, iblis adalah sama seperti singa. Jadi singa di sini gambaran daripada iblis, saudara. Kalau kita bandingkan dalam Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 5 juga ada kata singa, saudara. Singa dari suku Yehuda, yang menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau tadi di 1 Petrus 5 ayat 8, singa menunjuk kepada iblis. Ya, dua kata yang sama tetapi punya pengertian yang berbeda. Serupa tapi tak sama. Yang ketiga, saudara, mari kita melihat kata lenen halus. Wahyu 18 ayat yang ke-16. Mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenen halus dan kain ungu dan seterusnya. Di sini dikatakan, saudara, celaka-celaka kota besar. Kota besar yang dimaksud adalah kota Babel. Kota Babel yang berpakaian lenen halus. Babel, saudara, gambaran dari gereja iblis, mempelai iblis. Dikatakan dia berpakaian lenen halus. Kita baca juga dalam Wahyu 19 ayat 7-8, saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai, perhatikan saudara, kain lenen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Puji Tuhan. Wahyu 19 ini, saudara, menceritakan gereja Tuhan yang sempurna digambarkan seperti mempelai perempuan Tuhan. Ya, dikatakan di sini kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus.
yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Babel, gereja setan, juga memakai pakaian linen halus, saudara. Gereja Tuhan, mempelai Tuhan yang sempurna, juga memakai kain linen halus. Ya, bedanya gereja yang sempurna memakai linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dua-dua memakai linen halus, tapi punya pengertian yang berbeda, saudara. Satu gereja daripada setan, yang satu mempelai gereja daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara, kita akan melihat kalimat yang berbunyi, hamba yang tidak berguna. Kita baca dalam Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan. Di sini, saudara, perkataan hamba yang tidak berguna, kalimat ini keluar dari seorang tuan kepada hambanya. Ya. Seorang tuan yang berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Kalau kita lihat, saudara, dalam Lukas 17 ayat 10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 10 ini, saudara, juga ada kalimat yang mengatakan hamba yang tidak berguna. Tetapi berbeda, saudara. Di dalam Lukas 17 ini, yang berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna adalah dari seorang hamba kepada tuannya. Ya, Matius 25 ayat 30, hamba yang tidak berguna. Kalimat ini keluar dari seorang tuan kepada hambanya. Lukas 17 ayat 10, perkataan kami hamba yang tidak berguna adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang hamba kepada tuannya. Jadi sama-sama, saudara, mengatakan hamba yang tidak berguna, tetapi beda, saudara. Yang pertama dalam Matius menghasilkan hamba yang dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Karena apa, saudara? Karena kalimat hamba yang tidak berguna keluar dari mulut seorang tuan. Yang benar, saudara, sebenarnya perkataan hamba yang tidak berguna harus keluar dari mulut seorang hamba kepada tuannya, saudara. Dari sini kita bisa menarik suatu pelajaran, saudara. Apapun juga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apapun juga Tuhan bawa hidup kita untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seharusnya, saudara, dari pihak kita selalu ada perkataan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu yang benar, saudara. Jangan sampai, saudara, perkataan hamba yang tidak berguna keluar dari mulut Tuhan kita. Karena ini adalah hasil yang sangat berbeda, saudara. Dengan kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita mendapat suatu nasihat. Apapun juga posisi kita, puji Tuhan kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Puji Tuhan kita diberikan posisi yang luar biasa di dalam satu organisasi, ya, kedudukan yang tinggi. Tapi jangan lupa, saudara, kita semua hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.